Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok satu yang akan mempresentasikan proyek kami tentang implementasi algoritma Breadth First Search atau disingkat BFS untuk menemukan rute terbaik antar titik dalam kasus mirip seperti traveling salesman problem. Kelompok kami terdiri dari anggota saya, Sevia Rizky Maharani dengan NIM 2405356052257 dan rekan Saya Muka Rumah dengan NIM 2405356026188. Saya Tegar Seto Ramadhani dengan NIM 2405356055782. Dalam proyek ini, kami tidak hanya menerapkan suatu algoritmanya saja, tetapi juga membuat visualisasi interaktif yang menampilkan bagaimana sih BFS menelusuri semua kemungkinan jalur sebelum menemukan hasil terbaik. Sebelumnya, saya akan menjelaskan mengenai BFS. BFS adalah algoritma pencarian berbasis graf yang bekerja secara berlapis atau bertingkat. Berbeda dengan DFS yang langsung menyelam ke dalam satu jalur hingga selesai. BFS justru menelusuri semua tangga dari titik awal terlebih dahulu, baru kemudian melanjutkan ke tingkat berikutnya. Dalam konteks proyek kami, setiap titik di peta tidak dianggap sebagai simbol atau not, dan BFS digunakan untuk menelusuri semua kemungkinan urutan kunjungan antar titik dengan memastikan semua titik dikunjungi satu kali sebelum kembali ke titik awal. Kami mengadaptasikan logika BFS ini ke bentuk yang menyerupai seperti traveling salesman problem yang sederhana dengan tujuan menemukan rute total paling efisien dari kombinasi yang mungkin. Meskipun BFS tidak selalu memberikan hasil tercepat dalam kasus besar, namun algoritma ini menjamin eksplorasi lengkap sehingga jalur terbaik pasti ditemukan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Selanjutnya, struktur program dan implementasi yang kami lakukan, kami menggunakan fungsi di mana daftar titik sebagai input. Titik pertama dianggap sebagai titik perjalanan. Kemudian, kami menggunakan sebuah antrian atau queue untuk menyimpan semua kemungkinan jalur yang sedang dieksplorasi. Setiap elemen di dalam berisi dua hal, yaitu jalur yang sudah ditempuh sejauh ini atau disebut path, dan himpunan titik yang sudah dikunjungi disebut visit. Di setiap iterasi, BFS mengambil satu jalur dari antrian, kemudian memperluasnya ke semua titik yang belum dikunjungi. Jalur baru tersebut dimasukkan kembali ke dalam antrian. Selain itu, kami menambahkan visualisasi real-time dengan memanggil fungsi. Dengan fungsi ini akan menampilkan beberapa warna, yaitu abu-abu muda untuk jalur yang sedang dievaluasi, oranye untuk segmen yang baru dijelajahi, dan hijau untuk jalur terbaik yang telah ditemukan sejauh ini. Dengan cara ini, setiap langkah BFS dapat terlihat dengan jelas di layar. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, izin melanjutkan. Dan sembari melanjutkan, kami akan mendemonstrasikan hasil dari algoritma BFS yang sudah kita bentuk. Nah, dalam atau selama BFS ini berjalan, visualisasi kami tampilkan secara menyeluruh namun juga bertahap. Setiap kali algoritma menemukan titik-titik baru, sistem menggambarkan segmen antara titik sebelumnya dan titik tersebut. Kemudian ketika semua titik sudah dikunjungi, jalur akan kembali ke titik awal, lalu dihitung total biayanya menggunakan fungsi path cost. Jika jalur baru ini lebih baik dari jalur terbaik sebelumnya, maka jalur tersebut langsung disimpan dan divisualisasikan dengan warna hijau terang seperti pada yang ada di layar sebagai best path sementara. Kemudian, karena BMFS ini menjelajahi semua kombinasi yang mungkin, waktu proses bisa terasa agak lama, tetapi itu adalah trade-off yang dialami dari pendekatan eksplorasi menyeluruh. Nah, pada demonstrasi yang kita lakukan, kita menggunakan node yang lebih simple agar demonstrasi bisa dilakukan secara singkat dan poin untuk menyampaikan dari penjelajahan titik-titik bisa disampaikan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Nah, kesimpulan dari proyek ini, kami belajar bahwa algoritma BFS memang sangat efektif untuk menemukan jalur optimal, karena menjelajahi setiap kemungkinan dengan sistematis. Namun, kami juga menyadari bahwa BFS membutuhkan sumber daya yang cukup besar,
terutama memori dan waktu ketika jumlah titik semakin banyak. Dari visualisasi ini, kami jadi lebih mudah memahami bagaimana BFS bekerja, mulai dari menelusuri titik-titik terdekat, membentuk cabang-cabang kemungkinan, hingga akhirnya menemukan rute terbaik secara lengkap. Dengan begitu, proyek ini bukan hanya membantu kami memahami teori BFS, tapi juga memperlihatkan bagaimana logika tersebut dapat diimplementasikan dan divisualisasikan secara nyata. Baik, mungkin seperti itu presentasi dari tim kami atau dari kelompok kami. Terima kasih banyak atas perhatian dan waktunya. Kami berharap proyek visualisasi BFS ini dapat memberikan gambaran yang jelas tentang bagaimana algoritma pencarian itu bekerja secara sistematis dan transparan. Cukup seperti itu. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.